Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Jumat tanggal 10 Mei 2024 bersama saya, Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari pemberian Tuhan hari ini. Kami mau merenungkan firman Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Banyak orang berpikir ketika seseorang sudah pensiun, maka ia akan menganggur dan tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukan lagi. Benarkah demikian? Itu sebabnya banyak orang menjelang pensiun sudah memikirkan jauh-jauh hari apa yang akan dilakukan kelak setelah ia pensiun. Sekali lagi, benarkah demikian? Tentu pengalaman setiap orang tidak sama. Ada pensiunan yang bingung harus melakukan apa untuk mengisi waktunya. Namun tidak sedikit pensiunan yang tetap sibuk melakukan banyak hal. Ada orang yang telah pensiun namun tetap sibuk berkarya. Mungkin yang dilakukan tidak selalu menghasilkan uang seperti ketika ia masih aktif bekerja. Namun mendatangkan manfaat bagi orang lain dan mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri. Dengan demikian, persoalan utamanya adalah bagaimana seseorang secara kreatif dapat berbuat sesuatu dalam hidupnya kapan saja, sehingga waktu hidup tidak berlalu dengan sia-sia. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, para murid menatap ke langit sampai mereka diingatkan bahwa Tuhan yang naik ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama, dan para murid harus kembali ke dunia mereka lagi, melakukan apa yang harus mereka lakukan. Kita mencatat dalam Kisah Rasul 1, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Nah, apa arti sapaan itu? Saat menantikan kedatangan Tuhan, tidak boleh diisi hanya dengan duduk berpangku tangan dan tidak mengerjakan apa-apa. Waktu kehidupan yang kita jalani saat ini adalah juga waktu ketika kita menantikan kedatangan Tuhan kembali. Dan itu berarti kita juga harus mengisi hidup kita dengan karya yang berguna dan tidak duduk malas berpangku tangan. Apa yang bisa kita lakukan? Jika kita memang orang yang rajin dan bersemangat, kita tidak akan kekurangan pekerjaan yang bisa kita lakukan. Selain kita dapat melipatkan diri dalam pelayanan di gereja, kita juga dapat melakukan semua tanggung jawab kita sesuai dengan posisi dan kondisi kita masing-masing di tempat kerja kita. Bagi mereka yang telah pensiun atau yang bekerja pribadi tanpa terikat waktu, kita dapat mengatur waktu secara lebih bebas. Pasti selalu ada yang dapat kita kerjakan. Bagi orang-orang yang tidak benar-benar punya kewajiban kerja yang mengikat, ia akan lebih bebas lagi untuk melakukan banyak hal yang berguna. Ibu rumah tangga misalnya, yang banyak menghabiskan waktu di rumah, selain melakukan tugas-tugas rumah tangga, dapat mengembangkan hobi, membaca, belajar hal baru, dan berbagai macam kegiatan lain yang bermanfaat. Intinya, waktu yang ada perlu diisi dengan karya yang berguna. Anak-anak muda yang bingung harus melakukan apa dan yang merasa kosong atau hampa hidupnya, jangan bertanya apa arti hidup ini.
namun bangunlah dan berkarya. Buatlah hidupmu berarti. Mereka yang cenderung bermalas-malasan dan suka menunda-nunda pekerjaan, bangunlah dan lakukan sesuatu. Dalam masa penantian kedatangan Tuhan ini, mari kita isi waktu kita dengan karya-karya, melanjutkan karya Tuhan di dunia ini, menyebarkan kabar baik, dan semua hal yang mendatangkan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.